Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam Karahayon. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dengan JSTV Wonosalam yang selalu berusaha untuk melestarikan budaya Jawa, terutama tentang perhitungan Jawa, yaitu yang berhubungan langsung dengan perkalenderan Jawa. Di kali ini saya masih membahas tentang perkalenderan Jawa. Baru saja saya membuka YouTube Studio JSTV Wonosalam. Ada komentar yang masuk dari Arif Semlewo 7 jam yang lalu. Komentarnya, "Mbah, ngapunten, buatkan video yang kotak-kotak, ada angkanya 1 windu. Semoga sehat selalu. Amin." Baik, untuk memenuhi komentar ini saya akan memberitahukan ya, kalender Jawa yang hanya berisi kotak-kotak dan angka itu adalah naftu. Kalender yang hanya ditulis hanya naftu, jadi tidak ditulis hari. Jadi contohnya ini di tahun Alif, ini adalah kalender tulisan tangan saya ya, waktu ayah saya masih hidup dulu. Di ini saya disuruh membuat kotak-kotak seperti ini. Ini adalah kalender Jawa Aboge. Jadi memang sangat praktis. Mohon maaf, nggak bisa terang. Ini 1 tahun hanya 1 lembar. Jadi mulai bulan Suro, Sapar, Mulut atau Mulut sampai besar. Jadi ini aktif 1 tahun, ini tahun Alif. Contohnya seperti ini. Ini adalah asal mula kalender Jawa tulisan tangan saya ya. Tapi terus terang bagi yang awam mungkin kesulitan karena kalau untuk mengetahui kalender ini harus hafal dengan naftu hari dan pasaran. Contohnya seperti ini. Ini adalah bulan Suro, tahun Alif. Yang ini tanggal 1. Jadi yang paling atas ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Dan ada pakemnya. Kalau bulan Suro ini kan bulan ganjil, bulan pertama ya, bulan ke-1 ini genap 30 hari. Ini ke bawahnya 7, ini kali 4, 1, 2, 3, 4, 28 tambah 2 hari. Jadi kalau bulan ganjil itu pakemnya dalam kalender Jawa itu pasti genap 30 hari. Kemudian di bulan Sapar, yang ini bulan Sapar, ini hanya 29 hari. Bulan genap, jumlah hari dalam 1 bulan hanya 29 hari. Kemudian bulan Mulut, ini kan bulan ganjil, bulan ketiga, di 30 hari lagi. Dan kalender ini hanya, sekali lagi, hanya bertuliskan naftu hari dan pasaran. Contohnya ini tahun Alif, ini ditulis 74. Nah 7 ini Rabu,
4 ini adalah Wage. Jadi Rabu Wage ini tanggal 1. Dan seterusnya. Rebo Wage, Kamis Kliwon. Ini 88. Jumat Legi 65. Sabtu Pahing 99 dan seterusnya. Ini sampai 30 hari. Kemudian di bulan Sapar ini harinya Jumat Wage. Ini sampai 29 hari dilanjut ke bulan Mulut. Dan seterusnya. Ini rumusnya. Tapi terus terang kalau yang belum hafal naftu hari dan pasaran kesulitan untuk mengetahui kalender ini. Alasannya menggunakan kalender seperti ini kalau orang tua saya dulu untuk mempermudah hitungan kaping. Kaping itu ini seandainya hari Rabu, ini Rabu pertama, terus ini Rabu Legi, ini termasuk Rabu kedua, ini ketiga, keempat, dan kelima. Ini ada artinya tersendiri kalau dalam hitungan kaping. Dihubungkan dengan hitungan kaping ini. Untuk Rebo pertama Tuna Luput, Rebo kedua Nemu Harjo, ini yang bagus. Rebo ketiga Nuju Pati, Rebo keempat Oleh Harjo, Rebo kelima Dadak Kaget. Jadi yang bagus Rebo kedua dan keempat dan lain-lain ini. Ini manfaatnya kalender tadi dihubungkan dengan kaping. Karena kalender ini sangat sulit ya bagi yang awam dan bagi yang ingin belajar berkalender Jawa, berkalenderan Jawa agak sulit. Maka waktu itu saya membuat kalender yang saya tulis hari dan pasaran. Nah, ini adalah kalender buatan saya. Yang kedua termasuk ini saya berusaha agar lebih mudah dipahami. Nah, ini tahun Alif bulan Suro. Tanggal 1 saya tulis di sini. Seperti kalender pada umumnya ya, dimulai hari Akad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan ini di bawahnya saya kasih naftu. Untuk belajar ya, biar nggak lupa, lama kelamaan bisa hafal ini. Akad 5, Senin 4, Selasa 3 ini saya tulis. Kemudian tanggal 1 Suro tahun Alif, ini Rabu Wage, ini saya tulis tanggal 1. Ini Rabu 7 Wage 4, sama saja dengan yang ini tadi. Ini 74. Maka di sini saya tulis Rabu 7 Wage 4 tanggal 1 Suro tahun Alif dan seterusnya. Ini sampai genap 30 hari. Selain itu ada rumus-rumusnya untuk mengetahui tanggal 1 Sapar. Sudah pernah saya buatkan video, yaitu Ramjiji, Parluji, Lut Patmo dan seterusnya. Itu rumus menghafal kalender Jawa. Jadi untuk mengetahui bulan Sapar menggunakan istilah Parluji. Jadi dihitung hari-hari Rabu ini, telu itu 3 ya, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat itu tanggal 1 Sapar. Kemudian pasarannya tetap kan Parluji, Ji itu 1, jadi tetap pagi.
Kalau harinya 3, Pal, Luji, Telu Siji, Rebo, Kamis, Jumat. Hari Jumat Wage. Ini makanya habisnya di hari Kamis Pon, maka Jumat Wage tunggal sudah tanggal 1 Syawal. Dan seterusnya. Selain itu kan ada rumusnya, kalau alif ini aboge, kemudian yang ini hekat pon, jadi itu pasti hari akad pon tanggal 1 Suro tahun ini. Ini berjumlah 8 tahun, tahun alif sampai jimakir. Ini buatan saya yang kedua termasuk. Kalau yang dulu hanya naftu, hari dan pasaran ini. Kemudian yang kedua agar lebih mudah ya, ini tulisan tangan. Tulisan menggunakan spidol dan saya fotokopi dulu. Kemudian ada yang request lagi, minta dibuatkan wuku dan ringkel. Lalu saya berusaha membuat kalender yang sekarang ini saya gunakan atau saya buat melayani subscriber CSTV Wonosalam yang ingin pesan ini kalender yang sekarang ini lengkap dengan wuku dan ringkel. Dia ada 2 bagian. Kalau yang lengkap wuku dan ringkel ini agar aktif seumur hidup itu harus 16 buku. Ini buku yang bagian pertama, 8 buku ini khusus untuk Windu, Kuntoro, dan Sancoyo. Kemudian ada 1 bagian lagi, ini 8 buku saya buat warna yang berbeda. Tahun alif sampai jimakir ini khusus untuk Windu, Adi, dan Sengoro. Karena kalau hanya 1 windu dan saya tulis wuku dan ringkel, maka di wuku dan ringkel yang terakhir nanti nggak nyambung dengan yang awal kalau nggak ditulis di windu berikutnya. Jadi untuk 4 windu ini ya cukup dengan kalender 2 windu, jumlahnya 16 buku. Bagi yang belum mempunyai dan ingin pesan, bisa menghubungi nomor WA saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah pesan dan sudah saya kirim. Semoga saja kalender ini bermanfaat dan bisa membantu bagi saudara-saudaraku semuanya yang ingin melestarikan budaya Jawa dan ingin belajar perhitungan Jawa. Saya yakin kalender Jawa ini adalah sangat penting sekaligus jadi teori dasar untuk mengetahui hari-hari yang seharusnya dihindari atau tidak dipakai untuk hajatan apapun. Nah, ini adalah isi dari kalender yang sudah saya tambahkan wuku dan ringkel. Jadi untuk tahun alif Windu, Kuntoro atau Sancoyo. Kalau sekarang Windu Sancoyo, jadi menggunakan yang merah ini selama 1 windu. Ini untuk Windu, Kuntoro, dan Sancoyo ini dimulai dengan wuku kulawu ringkel manuk. Ini juga rumusnya ini perlu dicatat. Untuk Windu, Kuntoro, dan Sancoyo tahun alif dimulai dengan wuku kulawu ringkel manuk dan seterusnya, tinggal melanjutkan. Dan wuku ada 30, setiap hari minggunya ganti. Kulawu, Dukut, Watu Gunung, Sinto, Landep. Seperti ini wuku landep habis di hari Kamis Pon. Ini Jumat Wagenya masih wuku landep. Ini jangan sampai keliru. Ini masih wuku landep tinggal 1 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini
Ini tahun Jimakir ya, seperti tahun ini Windu Sancoyo sekarang ini maksud saya. Ini nanti di Windu Sancoyo ini diakhiri dengan Wuku Langkir Ringkal Jalmo. Agar wuku dan ringkelnya bisa nyambung, maka menggunakan kalender yang saya khususkan untuk Windu Adi dan Sengoro ini. Ini wuku yang pertama di Windu Adi atau Sengoro, ini Langkir dan Jalmo. Kalau dilanjut dengan yang ini nggak cocok, karena ini dimulai dengan Kulawu dan Manuk. Kulawu dan Manuk ini adalah sambungan dari Windu Adi dan Sengoro bagian yang terakhir tahun Jimakir ini. Ini yang terakhir di bulan besar. Ini adalah Kulawu dan Manuk. Dan kalender ini sudah saya teliti berulang kali sebelum saya edarkan buat teman-teman yang pesan. Insya Allah sudah benar. Demikian tadi ya, buat subscriber yang tulis komentar disuruh membuatkan video kalender yang berisikan dengan waktu, hari, dan pasaran. Ini sebetulnya bisa membuat sendiri ya, asalkan sudah mengetahui rumusnya. Kalau tahun Alif ya dimulai dengan hari Rabu Wage karena rumusnya Aboge. Kemudian tahun Ehe dimulai dengan hari Akad Pon karena rumusnya Hekat Pon. Ini 57, ini Akad Pon. Kemudian Jima Awal ini Jumat Pon, rumusnya Jumat Pon. Ini 67 ini, dan seterusnya. Ini tahun J, Selasa Pahing 39. Datugi, Sabtu Legi, ini dimulai satu suronya 95 Sabtu Legi. Dan seterusnya Wau B, Biniski, ini satu suro 85, ini Kamis Legi. Wawu, Wunenwon, Senin Kliwon, satu suro 48. Kemudian Jimakir, Jimat G, satu suro Jumat Wage. Kemudian rumusnya lagi untuk mengetahui tanggal 1 Sapar, 1 Mulut, itu ada lagi di video saya, ada itu cara mengetahui rumusnya. Atau yang paling sederhana, bila bulan ganjil itu genap 30 hari dan bulan genap itu hanya 29 hari. Begitu saja seterusnya, insya Allah nanti pasti cocok. Ya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi yang request minta dibuatkan video kalender kotak-kotak berisikan angka ya, maksudnya ini waktu, hari, dan pasaran, semoga saja bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekali lagi, bagi yang ingin pesan kalender ini bisa menghubungi nomor WA saya di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam Karahayon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.